Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MOVE TV. Hari ini kita ketemu lagi di acara Sang Tokoh dengan tokoh kita hari ini, tokoh yang luar biasa. Saya tegang dekat dengan beliau, tokoh yang sangat menginspirasi, tokoh yang sangat energik untuk menumbuhkan budaya literasi di Kabupaten Tuban ini, terutama untuk literasi anak. Beliau penggiat tulis, penggiat baca, penggiat kerajinan, dan yang istimewa adalah beliau adalah seorang kepala sekolah. Oke, langsung saja kita sapa Bu Okta. Iya, selamat sore Mas. Selamat sore Bu Okta. Apa kabar Bu? Baik banget. Ya, sudah jauh-jauh ya dari Soko ke sini ya. Mungkin Bu Okta dekat-dekat ini apa nih kesibukannya? Kesibukan saya ini sekolah saya ini kan saya sekolah di sekolah. Nah, sekolah saya ini berbasis literasi. Nah, di program tahun 2022 ini saya inginnya literasi di sekolah saya ini adalah batik buatan siswa-siswa saya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi anak-anak membatik sendiri? Membatik sendiri, mencanting sendiri, kemudian dipakai mereka sendiri. Itu program kita di tahun 2022 dan harus terlaksana. Itu menarik ya. Yeah. Kalau mungkin batik itu di siswa SMP atau SMA itu mungkin masih inilah. Tapi ini SD. Apa yang dipikirkan jenengan waktu pertama kali berpikir tentang anak-anak batik ya? Gini, kan sejak saya menjadi guru, sebelum menjadi kepala sekolah, pembelajaran saya lebih banyak sekali untuk life skill education, Mas. Jadi dari saya masih guru kecil dulu, guru GTT dan seterusnya itu saya selalu menyelipkan membuat sate seperti apa, gitu. Cara membuat telur asin seperti apa, itu selalu saya sisipkan di sana. Nah, ini dengan batik ini harapan saya adalah beberapa anak itu masuk pembelajaran batik ini nanti di otak mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan profesi ya seperti itu nanti ke depan, profesional membatik Desa Glagasari seperti itu, tujuannya seperti itu. Luar biasa. Jadi nanti dari siswa-siswa SD ini harapannya bisa membawa untuk lebih besar ke desa gitu. Betul. Terus dari mungkin dukungan dari desa atau apa? Sementara ini saya berjalan sendiri bersama anak-anak dan dewan guru. Kita sudah kelas 4, 5, 6 kemarin minggu kemarin sudah mendesain versi mereka, Mas. Jadi mereka mendesain, kemarin sudah saya tentukan tema karena sana kan desa wisata belimbing. Iya. Jadi kita temanya adalah daun belimbing, desain batiknya. Nanti jadi desain batiknya itu daun belimbing. Mereka yang desain, mereka yang nyanting, dipakai sendiri. Gitu. Untuk seragam? Untuk seragam mereka sendiri, gitu. Iya. Ini luar biasa. Iya. Terus ini Bu, dari ceritanya jenengan kan begitu aktif. Iya. Dulu memang apakah murni dulu sekolahnya di PGSD atau sekolah seni atau gimana ini? Saya ini sebenarnya basic kan orang seni dalam arti gini, masa kecil saya ini penari. Tuh, jadi kayak seperti diundang, salah ada manten zaman dulu saya menari ya gambyong ya remong seperti itu. Saya remong bisa, Mas. Tari sulit banget. Itu sulit. Saya nari itu remong bisa waktu itu. Nah, kemudian saya suka seni di SMA juara cerpen gitu ya. Kalau juara itu kan ditaruh di sampul belakang gitu ya. Itu kebanggaan yang luar biasa gitu, seperti itu. Tapi kan pendidikan saya awalnya itu UNESA jurusan PPKN, tetapi saya selalu menulis seperti itu.
puisi, buku harian waktu itu masih ada. Di zaman dulu itu ada buku harian yang ada kuncinya. Betul. Itu saya tulis di situ. Masih teringatkah gitu? Yang dibuka baunya harum. Itu dulu belum ada HP ya, jadi surat cinta lah seperti itu kan indah-indah gitu, seperti itu. Basic saya orang seni, cuma pendidikannya tetap formal keguruan. Di UNESA PPKN. Dari orang tua memang ini apa? Seniman atau gimana? Ibu saya itu kepala sekolah, tetapi waktu mudanya itu penyanyi. Seperti itu ya, menyanyi di sekolah gitu, bukan penyanyi profesional. Menurun ke saya juga menyanyi untuk acara-acara resmi gitu. Jadi orang seni, Mas. Iya. Makanya kalau di pada waktu masih jadi guru, tergabung di ini sindennya Karawitan di Kecamatan Parengan. Gitu. Sinden Parengan. Iya, sebelum disoko kan guru Parengan. Basic saya seni, Mas, gitu. Parengan memang budaya seniman ya. Karena ada Pak Eko Kasmo, ada siapa itu yang film itu banyak mahasiswa isi yang dari sana. Keren Parengan luar biasa. Beberapa kali pernah ini sowan ke tempatnya Pak Eko di Sanggarnya. Di Sanggarnya Pak Eko. Dulu waktu masih kuliah juga pernah pentas di sana di balai desanya. Di balai desanya Pak Eko. Iya keren. Terus mulai berpikir bahwasanya sekolah SD ini, sekolah SD yang tempat saya bekerja ini bisa bertemakan literasi itu seperti apa Bu? Awalnya gini, ketika menjadi guru kita hanya bisa lingkup di kelas kita saja. Kita tidak bisa meluas di satu sekolah. Nah, ketika menjadi kepala sekolah ini saya masukkan semua ide di otak saya untuk sekolah saya harus berbasis literasi. Masuk ke sana pertama kali saya lihat sekolah tidak punya perpustakaan ya. Tidak boleh gini mati hanya seperti ini, tidak punya perpus, tidak ada bukunya gitu. Kemudian saya turun langsung Mas, masuk ke kelas-kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 saya masuk sendiri membuat buku perpustakaan handmade karya mereka. Mereka menulis kisah mereka sendiri di buku itu gitu. Jadi buku handmade karya anak Gagasari itu sudah 1 lemari kalau tidak salah. Nah, perpusnya karena tidak punya perpus, kita taruh di kelas-kelasnya, di teras-terasnya gitu. Menjadi teras perpustakaan. Kemudian setelah itu berhasil, langkah berikutnya, sekolah ini kan lingkungan kita ada belimbing banyak, jambu merah banyak gitu. Ini gimana ya biar kan ekonominya lemah di sana. Gimana biar pendapatan juga bagus, akhirnya sekolah punya produk unggulan, keripik daun jambu biji merah. Itu dari sekolah? Dari sekolah. Tapi kita waktu itu mendatangkan warga, kita latih. Nah dihadiri Forkom Pincap kecamatan. Ada Pak Camat, ada Kapolsek, ada Nen Ramil. Support sekali gitu kegiatan itu. Masih jalan sampai sekarang untuk produksinya? Nah, untuk produksinya kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengajarkan kepada warga. Nah, untuk warga mungkin belum merespon, tapi sebenarnya dari pihak kecamatan sudah sangat merespon. Nanti kalau sudah produk Pak Camat itu gini, kita bawa ke Plumpet itu kan ada wisata nih. Kita taruhlah produknya Gagasari di situ gitu. Mungkin karena warganya belum ini jadi kita kalau saya membuat itu untuk dijual tidak mungkin di waktu saya. Maksudnya saya tidak mencari pendapatan dari menjual keripik itu kan gitu loh Mas. Tapi saya pengennya mengajarkan mereka-mereka yang memproduksi. Iya, soalnya memang pelatihan semacam itu kalau tidak terus-menerus didampingi dan pendampingan itu kan tugasnya sudah sudah ke ini perdagangan yang mendampingi itu. Baik, jadi teman-teman
mungkin yang berdomisili di sekitar Suko dan sekitarnya atau dinas terkait, ini sudah ada potensi yang coba ditumbuhkan oleh Bu Okta, tinggal bagaimana perawatan ke depannya. Jadi mungkin kalau yang melihat video ini nanti ada dari dinas terkait atau seperti apa, bisa lah untuk menindaklanjuti apa yang sudah dicanangkan oleh Bu Okta ini. Toh ya itu bisa menjadi aset desa, Bu ya? Bisa menjadi aset desa. Dan kadang-kadang ini kita saat di desa ini kan terbentur banyak hal, terbentur banyak kepentingan. Nah, salah satunya itu tadi, ketika kita sudah punya ide, kita coba eksekusi, tapi faktor pendukung yang lain ini tidak bisa bersinergi dengan baik. Kalau masalah-masalah seperti itu yang Bu Okta lakukan apa di Suko ini, ketika faktor pendukung yang lain ini tidak begitu match gitu? Mungkin karena sebenarnya kalau dari pihak kecamatan sudah support, Pak Camat itu sudah baik sekali. Nanti produk, nanti Bu Okta kita bawa bersama-sama dengan Pak Camat. Nanti kita ke Klumpit, kita ada stand di situ, keripik Bragasari. Terus di Bragasari juga ada dodol Bragasari gitu. Mari, tapi mungkin warganya masih belum membaca peluang bisnis itu. Gitu. Sebenarnya kan daun, kalau kita lihat semua warga itu punya jambu merah, Mas. Jadi daun yang muda-muda itu hanya satu bungkus itu paling membutuhkan 8 daun, itu sudah bisa dijual misalnya 5.000 per pack gitu ya. Tapi ya Mas. Padahal Pak Camat sudah ini. Kemudian kalau dinas tadi terkait dinas perindustrian dan koperasi perdagangan support juga, silahkan kita bantu di ini pelabelan gratis. Dan rumah kemasan. Jadi sudah ditawarkan, tapi belum berjalan. Jadi mungkin dari individu kali ya. Memang kalau pihak terkait saya kira sudah maksimal gitu. Berarti yang malah masalahnya di warga sendiri. Mungkin belum begitu membaca peluang. Itu perjuangan berat. Jadi ketika kita ada ide, kita ditempatkan di satu masyarakat yang memang butuh penyadaran lebih, itu memang usaha yang luar biasa panjang. Tapi ini di Bragasari sudah berapa tahun? Saya 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. 2 tahun sudah berbuat yang yang ini, macam-macam. Yang batik ini hari Sabtu ini kita sudah mulai action. Sabtu besok ini? Iya, Sabtu ini kita sudah mulai action. Desain itu karena saya lihat anak-anak desain kan, karena nyamannya anak-anak mencong sana mencong sini, saya kira tidak masalah. Malah ini loh karya anak ini original, enggak usah guru tinggal mengarahkan. Loh, saya yang gedaunya belok-belok biarkan gitu. Nah, ini harusnya gini-gini, hanya diarahkan saja. Nanti pencantingan nanti mungkin minggu depannya Selasa atau apa. Pilot project kita kelas 5 dulu. Seperti itu. Satu kelas ya. Satu kelas dulu. Terus untuk sanggar bacanya sendiri yang di sekolah itu seperti apa? Sanggar literasi lah itu kan kita tidak punya buku perpustakaan, 1 biji pun tidak punya. Gedung juga tidak punya. Jadi itu tadi bacaan ya dari anak-anak. Kemudian untuk kegiatan literasinya itu kita membuat buku antologi sekolah. Nah, ini 2. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 gurunya juga harus nulis, kepala sekolahnya juga harus nulis, sudah terbit, sudah ber-ISBN. Nah, kalau saya ya tidak usah ini buku saya sudah banyak. Yang untuk ISBN saya, literasi saya. Sampai hari ini sudah menerbitkan berapa buku untuk 30 ada lebih lah. 30 ya. Itu solo. Kalau antologi malah saya tidak ingat. Kalau antologi lebih saya tergabung di IGPT, itu saya selalu ikut. Itu biasanya rata-rata berapa ini muatan bukunya apa, tentang apa? Kalau saya tentang kegiatan saya, seperti teras perpustakaan saya terbitkan ISBN seperti itu. Terus saya juga menulis desa. Ada salah satu desa saya tulis karena
unik desa Purworejo Parengan. Itu kan dia ada Dewi Sri ya, Nanganan Dewi Sri itu kan di situ yang masak itu harus bapak-bapak, tidak boleh ibu-ibu. Kemudian harus ada tayub. Nah, yang nayub itu tidak boleh bapak-bapak, tapi anak-anak sekolah itu nayub situ. Kenapa? Ini ternyata itu saya kupas di situ ya. Sudah saya aturkan Pak Camat juga punya buku desa Purworejo. Penerimaan gimana Bu? Bagus ya sana ya untuk Camat Suko. Pak Camat Suko. Bagus sekali dengan inovasi-inovasi ini. Support sekali. Pak Camatnya top. Pak Camat Suko top. Jadi masalahnya sekarang hanya tinggal di intensitas dan warga sendiri. Untuk faktor-faktor pendukung yang lain sudah disampaikan. Sudah Mas. Dinas Koperasi itu dukungannya ya luar biasa. Saya diundang ke sana ke pelatihannya. Meskipun saya kepala sekolah, tapi karena ini pembawa perekonomian warga, saya sering diundang ketika Diskoperindak mengadakan pelatihan seperti itu. Tapi ya kita macetnya di individu warga. Kalau dinas terkait sudah luar biasa lah Mas. Gitu. Keren. Iya. Terus nulis sastra juga? Yang saya tulis itu novel. Novel. Ada novel yang saya tulis dengan seluruh hati dan jiwa saya. Maafkan aku Firman ya, itu tadi yang juara cerpen di SMA waktu itu kan juara 1. Saya kembangkan menjadi novel. Nah, ini kisah cinta yang terpisah karena kematian itu. Firman itu siapa? Itu khayalan sih. Oh, khayalan. Saya pandai berhayal. Saya juga menulis Kadita. Kadita itu adalah asal muasal Nyi Roro gitu kan. Kadita itu kan putri gitu. Jadi ketika nulis Kadita itu ketika tengah malam, kan kita nulisnya pasti tengah malam nih penulis. Kalau siang sibuk dengan dinas, terus selalu ada rasa kayak permisi saya nulis ya gitu. Ngalami sisi mistis itu juga. Ngalami. Jadi ada takut juga gitu. Nanti saya jangan-jangan didatengin, nanti jangan-jangan gitu. Tapi yang saya tuliskan yang bagus. Maksudnya bagus-bagusnya, banyak pujian lah. Yang jelek enggak? Enggak ada yang jelek kayaknya. Lah kadang-kadang apa ya? Itu kan sejarah ya, folklore ya. Iya. Kalau sejarah mungkin belum sejarah. Kadang-kadang gitu. Kita ketika nulis sesuatu yang berbau folklore itu kan rasanya kan beda. Beda dengan mungkin kalau novel itu kan yang rekaan kita sendiri kan kita aman. Aman eksekusi dimanapun bisa. Tapi folklore itu kan lebih hati-hati dan lebih ada hawa-hawa apanya gitu. Tapi ya waktu nulis itu malam Bu ya? Bukan pagi ya? Enggak bisa. Pagi sudah sibuk dengan sekolah gitu. Soalnya kan ada beberapa teman itu yang punya ya lebih awal cepat. Kalau saya karena saya ibu yang bekerja, kalau sudah jam seperti itu sudah sibuk menyiapkan makan anak-anak. Jadi saya tidak ada waktu kalau pagi. Putra berapa? 2. Iya. SMA? Nah, yang satu sudah dinas sudah berkeluarga. Belum. Baru lulus terus di Lion Air Batam. Yang kecil SD kelas 1. Loh, jauh ya? Jauh. Terpautnya ya? Iya. Soalnya gini Bu. Iya. Saya itu ada anak itu SMP. Iya. Sampai sekarang kelas 2. Iya. Tapi hari ini masih belum punya adik. Nah, berarti kan dengan ceritanya jenengan kan harapan itu masih ada. Iya betul. Karena terpautnya kan SMA baru. Oke, sabar nak ya, nanti. Tidak apa-apa. Soalnya kadang-kadang kan gimana ya, rumah itu karena sendiri ya, terus apa ya, kita terpusatnya kan hanya ke dia, saya dan istri kan. Jadi malah agak jadi manja gitu karena sendiri. Ya. Oke. Tapi sebentar, enggak apa-apa. Sebenarnya
Saya juga memanjakan anak, memanjakan fasilitas, tidak masalah. Dengan begitu kita fokus di anak ini. Ketika saya ke Elvin, jenengan ke putranya misalnya kan tunggal ya, kita bisa fokus mengajarkan tata krama, fokus memfasilitasi belajarnya, fokus gitu. Ketika ini kakaknya sudah kerja, saya fokus ke adik, gitu. Jadi satu-satu. Iya. Jadi itu ada positifnya kalau saya rasa. Enaknya kalau kita ngobrol dengan orang-orang seperti Bukta ini melihat sesuatu apapun itu dari sisi positifnya. Dan itu kan menarik. Teman-teman, kita mungkin yang selama ini menyimak sang tokoh, kenapa kita selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan kebanyakan adalah seorang guru. Sebenarnya sang tokoh pengen ngomong ke khalayak banyak bahwasanya dunia pendidikan dengan adanya orang-orang seperti Bukta ini masih ada harapan. Jadi siapapun yang menyimak tayangan ini, yang perlu kita cermati bersama, pendidikan mungkin banyak yang tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, tapi yakinlah dengan adanya orang-orang seperti yang sudah hadir di sang tokoh ini, pendidikan itu masih ada harapan untuk kedepannya. Soalnya kita sudah mendatangkan banyak tokoh kemarin, ya rata-rata dari IGPT, karena IGPT itu yang dituban kan orang-orang yang menginspirasi itu kan ngumpulnya di situ ya, ada Bu Budi Wasase. Kemarin kita dengan Bu Siti, ya ini untuk apa? Pendidikan anak PAUD. Terus Bu Sri, Pak Bukti, ada kemarin Pak yang dari SMP itu, terus sekarang dengan jenengan. Pendidikan anak di mata Bu Utta itu seperti apa? Kalau pandangan saya ke anak-anak saya ini, pendidikan itu tidak harus begini, Mas. Kalau nilai matematika kamu 100, kamu pintar. Kalau diukur dari itu ya, tidak seperti itu. Jadi ketika pintar menyanyi, saya beri apresiasi yang luar biasa. Nilai kesenian luar biasa nak gitu. Kemudian misalkan kok dia lemah di matematika tetapi dia pintar di menulis, kamu nanti akan jadi penulis yang luar biasa. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya juga, ke Elvin. Saya tidak pernah melihat rapotnya Elvin, hanya saya terus saya komentari terus kok gini tidak. Kalau misalkan ada agak yang jatuh cuma bisa ditingkatkan lagi ya Dek, cuma seperti itu. Jadi tapi dia belajarnya, misalkan dia berani menghadapi orang, itu juga sudah luar biasa Mas. Gini, di Gelagasari kita mau mengambil sisi akademis susah sekali. Satu, ekonomi warga ya seperti itu. Tidak ada anak yang les ke manapun, ya hanya berkutat ya di sekolah selesai seperti itu. Jadi pendidikannya kita maksimalkan di life skillnya dia. Nanti dia bisa bertahan hidup dengan cara apa ya saya gitu. Jadi bisa di otaknya dia nanti, saya untuk bisa bertahan hidup saya harus berkreasi, saya harus berini dari misalkan dari apa yang saya sampaikan mereka tertanam di otaknya. Dulu pernah diajar batik, saya tingkatkan lagi lah, belajar dari YouTube bagaimana mewarna yang baik, nanti produknya bisa sejajar dengan batik kerak misalnya, tapi ini batik Gelagasari seperti itu Mas. Jadi saya tidak pernah harus ya matematikanya 100 gitu ya. Ketika kemarin lomba misalkan anak-anak hanya bisa mencapai ranking di tengah-tengah lomba seperti itu, saya sudah aplaus luar biasa. Nah hebat, tidak apa gitu. Seperti itu, tidak harus inilah Mas, tidak harus yang formil terlalu, tapi itu bukan patokan. Seperti itu. Kesadaran bahwa setiap anak itu unik berbeda ya, tidak bisa Mas kalau kita seragam kan. Semua harus pintar matematika, tidak bisa. Saya bukan orang IPA. Saya kan orang kesenian. Jadi orang tua saya juga paham sekali ketika saya dunia saya
di dunia seni seperti itu. Yeah. Tidak dipaksakan matematika kok kamu harus ini 100 tidak. Pola pandang kita yang belajar secara tidak eksak gitu ya. Mungkin itu seperti itu ya, lebih apa ya, menghargai perbedaan. Humanioranya lebih baik gitu. Tapi untuk yang sudah jenengan lalui dari proses pendidikan anak yang panjang, jadi guru sudah puluhan tahun atau belasan tahun? 2002. 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun. Yang paling menarik menurut Bu Okta ini apa dari mendidik anak? Dari mendidik anak, kalau anak-anak ini lebih suka itu pembelajaran tidak monoton, apa di kelas terus harus mendengarkan ceramah. Mereka saya kira lebih suka kalau langsung praktek gitu. Kalau diajak praktek itu mereka respon sekali. Misalkan pembelajaran tentang desa, saya selalu bawa ke balai desa. Dulu waktu saya jadi guru ya, saya bawa ke balai desa, beneran ke balai desa. Jadi kalau masih ingat waktu itu di Parengan tuh satu kelas tuh ngontel. Itu jadi saya juga ngontel, pinjam bedanya kelas 6. Jadi kita ngontel bersama ke balai desa. Ini kepala desa. Ya, kita karena pembelajaran seperti itu, pihak desa, pemerintah desa respon sekali. Ya. Malah respon ya. Respon senang gitu. Jadi dia tahu bener ini susunan kardusnya gitu-gitu. Jadi seperti itu, daripada apa? Kalau menghafal bisa di rumah kali ya, tapi malam itu hafalkan bisa lah untuk anak kelas tinggi. Tapi ketika prakteknya, ayo kita ke balai desa yuk, gitu. Ini Pak Kades apa di sini, ini kantornya Kades, itu senang. Gitu. Pengalaman visual itu tetap lebih baik. Anak-anaknya, mengalami. Jadi guru harus kreatif lah Mas, gitu. Guru harus kreatif. Guru harus kreatif ya. Guru harus kreatif, inovatif lah. Iya. Jangan textbook. Iya, kalau gak kreatif ya jangan jadi guru. Jangan textbook. Kalau textbook kan buka halaman 4. Cuma gitu. Iya, betul. Kadang-kadang pengalaman saya waktu jadi siswa kan ya juga gitu. Ketika guru ini monoton ya kita ya nggak begitu antusias mengikuti kelasnya gitu. Beda dengan guru-guru yang memang selalu punya ide baru untuk menyampaikan materi. Terus dukungan keluarga gimana Bu? Ini kan kegiatan jenengan kan luar biasa ya. Untuk keluarga sendiri gimana? Enggak apa-apa. Suami enggak protes. Tidak. Sudah tahu bahwa saya dari muda itu aktif di mana-mana. Jadi orang tua saya juga tidak apa-apa kan, asal jelas kegiatannya apa, di mana, siapa saja, monggo. Gitu. Jadi dari kecil itu sudah kayak seperti Karang Taruna. Terus itu tadi kan penari, nari, gitu. Gak masalah. Ikut di sanggar tari? Saya ikut. Ikut. Cuma sekarang sudah tua ini ada juga cita-cita saya, misalkan nanti anak-anak ini saya ajari yang muda, misalkan Jaipong. Cuma saya di Gelagasari melihat lagi basicnya mereka itu santri ya. Jadi saya lebih berhati-hati untuk jangan dulu. Cari saman mungkin. Kan santri kan kayak seperti musik dan tari kan agak. Jadi saya lebih ya sudah kreasi yang lain dulu. Gitu. Normatif dulu. Iya, kalau untuk menari nanti dulu kan seperti itu. Iya, kadang-kadang apa ya? Kreatif oke, tapi melihat situasi sosial itu juga penting ya. Tidak boleh langsung tabrak lari. Aku pengen ngajar nari, tapi bertabrakan dengan lingkungan kan, ya. Wes pokoknya gitu ya. Nggak bisa, tetap harus melihat ini. Oke, jadi seorang kepala sekolah pun pertimbangannya masih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita yang masih agak arogan ketika berkreativitas mungkin bisa berpikir ulang, terutama saya agak arogan Bu untuk hal seperti itu ya. Iya. Kalau sudah pokoknya. Kalau sudah ada ide, kita timbang semalam dan itu sudah katakanlah sudah oke.
wis apapun resikonya itu. Jangan. Itu kadang-kadang kan arogannya di situ. Iya. Ternyata jadi hari ini saya belajar dari jenengan kalau kreativitas itu tetap harus menimbang banyak hal, lingkungan. ya. Iya. Menimbang. Terus ke depan ini mau apa, terus ada rencana besar apa yang sudah disiapkan untuk Tuban Barat ini? Saya ingin ini menumbuhkan apa ya? Kalau bisa, kalau mengajak kepala sekolah atau ya atasan gitu ya, sekolah ini berliterasi gitu, berliterasi. Kalau tidak bisa sekolah saja, saya saja dulu lah. Pokoknya fokus literasi anak. Literasi itu kan banyak mas, tadi membatik dan lain-lain itu lebih saya maksimalkan lagi. Inginnya saya seperti kan gini, satu sekolah itu punya satu khas gitu, satu khas punyanya sekolah gitu. Jadi nanti kan akan ada tumbuh banyak lah ya, misal berdasari batiknya, misalkan SD mana kuliner. Ya bisa, itu tidak apa-apa mengajarkan ini tadi cara bertahan hidup kepada anak gitu, meskipun tidak dijual, tetapi kan anak-anak bisa membuat. Seperti itu loh mas. Ada kebanggaan kan iya, sudah memproduksi sesuatu. Kerajinan kalau Bragasari sudah batik, misalkan yang lainnya kerajinan dari gedebok pisang yang tadi saya sampaikan di awal. Di sekolah saya nanti kelas papan pintu kelas itu tidak buatan pabrik. Kelas 1, kelas 1 tinggal nempel paku tidak, tapi kita buat dari triplek bekas. Kita susun dari gedebok pisang, terus kita pelitur ya, vernis ya. Vernis. Itu terus kita kasih gantungan juga dari gedebok, bukan pelepah, gedeboknya yang kita kepang gitu, gini, terus dicental di pintu, indah sekali. Nah itu harus berkreasi seperti itulah maksud saya. Itu anak-anak diberdayakan seperti itu, senang sekali. Nanti mereka ke depan bisa ini, aku bisa jualan pot dari gedebok pisang itu kan ya, enggak apa-apa, bagus. Nanti menumbuhkan kreativitas anak. Itu yang maunya saya seperti itu. Satu sekolah, satu karya. Karyanya itu ya seperti itu untuk life skill education-nya itu. Berarti harusnya jenengan ini jadi kadin tuh Bu. Oh masa maunya gitu, makanya satu karya yang berbeda-beda, boleh lah apa gitu. Itu pelajaran itu life skill education itu tidak mengganggu pelajaran. Saya kepala sekolah masuk ke kelas-kelas. Jadi ketika misalkan SBK gitu ya, saya masuk dulu Bu ya di kelas. Saya mau ini, guru-guru saya ya malah senang karena anak-anak saya ajari langsung gitu. Pertanyaannya, berapa kepala sekolah yang punya pemikiran seperti itu? Itu dia saya tidak tahu. Ini saya tidak tahu ini. Nah kalau batik Bragasari ini sekalian promosi ya. Jadi batik Bragasari ini adalah buatan siswa, bukan guru, bukan orang tua. Anak mendesain di sekolah, nanti mencanting dengan saya. Ada di sekolah sudah ada ruang literasi. Jadi di situ pajangan karya anak ada semua di situ. Terus buku handmade siswa juga ada di dalam situ. Ya karena SD kecil ya gedungnya sih biasa, cuma karyanya yang wow gitu. Yang penting kan itu, bukan kan ruangnya, tapi apa isinya. Gedungnya kan memang kita SD kecil ya seadanya, tapi karyanya mereka ini yang wow gitu. Itu biasa. Ngobrol dengan Bu Ukta ini sepertinya nggak ada habisnya karena ide-ide beliau luar biasa dan aplikatif. Karena kalau hanya luar biasa saja itu kan belum. Karena luar biasa itu kadang masih di awang-awang, masih konsep. Tapi ini sudah jenengan praktekkan sudah. Dan saya kehabisan kata-kata karena ini luar biasa. Intinya sebagai penutup
apa yang ingin jenengan sampaikan, harapan-harapan jenengan untuk pendidikan anak ke depannya, terutama di Tuban ini? Pendidikan anak otomatis anak itu kan mencontoh ya. Mari kita memberi contoh kepada anak-anak gitu ya. Mari kita berkreasi, berinovasi, tidak berada di zona nyaman. Datang, ngajar, textbook, pulang. Tidak. Mari kita guru-guru seluruh Tuban gitu, kita punya inovasi, kreativitas apa gitu. Kita masukkan, sisipkan di pelajaran anak-anak gitu. Mari kita terus mengasah otak kita untuk anak-anak ini biar berkarya, berkreasi, otaknya kan terasah gitu. Kalau hanya textbook mati di tempat gitu dan membosankan. Jadi intinya saya mengajak guru-gurunya karena anak-anak SD ini kan mencontoh. Jadi mari kita dari pendidik memberikan contoh kreativitas dan inovasi untuk disampaikan kepada anak-anak gitu. Tidak nyaman di zona nyaman gitu kan. Gaji besar yang penting datang terus pulang. Jadi gitu. Ini langkah ya teman-teman ya, seorang pendidik yang punya kritik yang baik untuk dunia pendidikan dan sesama rekan pendidik. Ini menarik. Jadi saya sudah kehabisan kata-kata. Intinya kalau menurut Bukta, agar tidak mati di tempat itu kita harus kreatif, dan guru yang baik adalah guru yang tidak textbook, kata Bu Okta. Oke, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bu Okta di acara Sang Tokoh MUK TV. Sampai ketemu di acara Sang Tokoh berikutnya.